Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Betfam, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, temanya kali ini unik, yakni burung seperti ini jangan dipelihara. Kalau teman-teman orientasinya adalah untuk ke kontes atau untuk ke lomba-lomba, karena murai seperti ini akan membuang-buang waktu, tenaga, pikiran, ya, biaya, dan lain sebagainya. Yang jelas, murai seperti ini memang tidak layak jika untuk dipelihara oleh kita yang orientasinya adalah untuk event atau kontes lomba burung berkicau. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Ngomong-ngomong soal kontes lomba murai batu, teman-teman, itu tidak terlepas dari Menpack ya, metode Menpack, yakni ada mental, ada nutrisi, ada perawatan, terus ada ego dan ambisi, yang terakhir ada karakter. Seiring bergulirnya waktu, teman-teman, ketika kita sudah merawat murai batu yang sedemikian rupa, lambat laun kita akan mengenal karakter murai batu kita. Kalau kita sudah mengenal karakter murai batu kita, kita itu dengan sendirinya bisa memahami keinginan si burung. Kalau kita sampai ke tahap bisa memahami keinginan burung, contoh ketika burung mengalami penurunan performa karena kita sudah mengenal karakternya, kita jadi tahu, oh burung ini lagi nggak bertenaga. Kalau saya berangkatkan, maka kasihan, dia nanti malah ada masalah. Kalau nggak saya berangkatkan, dia bisa istirahat. Nah, seperti inilah kiranya ketika kita sudah mengenal karakter murai batu kita. Jadi ketika dia enak mau kerja, wah burung ini enak ini, tenaganya oke, powernya oke. Saya berangkat harusnya masuk nominasi atau juara. Akhirnya beliau tahu karena sudah saling keterkaitan dengan si burung dan paham betul dengan karakternya, maka dia melombakan dan benar-benar juara. Nah, untuk mengenal karakter burung tadi itu tidak mudah. Banyak aspek yang harus dilengkapi, yakni aspek Menpack tadi, ya. Karakter ini eh, Menpack nomor 5, sedangkan untuk mengenal karakter murai batu ke sampai tahap Menpack 5, kita harus menyelesaikan tahap 1 sampai 4 yang namanya ada mental. Kita harus paham betul mentalnya atau kita wajib memelihara burung murai batu yang orientasinya untuk kontes itu murai batu yang bermental, yakni Menpack nomor 1. Nah, ketika Menpack sudah terpenuhi di nomor 1, kita juga harus nomor 2 nutrisi. Burung kita benar-benar harus terjaga nutrisinya saat perawatan harian, saat masih kecil, itu benar-benar harus terpenuhi nutrisinya. Terus nomor 3 perawatan, ya. Kalau burung murai batu yang dirawat tidak konsisten ya kita susah untuk mengenali karakternya nanti. Karena dia pasti berubah-ubah ya. Kita biasanya ngasih jam 7 jangkrik, terus kadang ngasih jam 9 ya kita tidak akan tahu karakter dari murai batu kita. Mungkin ada yang tahu tapi hanya sedikit bagian. Yang kita bahas adalah banyak bagian atau mayoritas bagian saja. Untuk murai batu lomba, untuk pemberian perawatan itu seharusnya konsisten dan, nah ini dan, bagi yang sudah memahami karakter itu bisa berubah, yaitu sesuai karakternya tadi. Ketika musim penghujan, murai cenderung dingin, ya kalau waktunya mandi ya mungkin bisa ditahan terlebih dahulu atau sebagaimana. Pokoknya bisa ini menyesuaikan ya, menyesuaikan. Kalau kita sudah mengenal karakternya menyesuaikan. Itu ya tentang aspek-aspek yang mendukung
kita untuk mengenal karakter murai batu kita. Namun di sini yang kita bahas bukan tentang itu, bukan tentang kelebihan, bukan tentang, juara prestasi, murai juara itu enggak, yang ingin kita bahas justru sebaliknya. Jika murai batu yang sudah kita rawat tapi tidak bisa memenuhi aspek tadi, contohnya kita ngerawat murai yang enggak ada mentalnya. Nah, ini murai tidak cocok jika kita pelihara terus, ya. Ketemu lawan dia nggak mau bunyi, udah sedemikian disetting, dirawat, ya. Yang ada hanya malah membuang biaya, beli kroto, perawatan hariannya, waktu kebuang, tenaga, pikiran, waduh. Murai seperti ini silakan ditinggalkan saja. Tentunya teman-teman sudah ada aspek untuk cara menggacorkan murai batu ya. Tahap terakhir dari Dr. IT Bird itu sudah saya share di sini. Ya, teman-teman tinggal cari saja, nggak jauh kok dari konten ini. Atau nanti saya ini aja deh, saya sematkan di deskripsi. Nah, atau teman-teman tanya di komentar, nanti takutnya saya lupa naruh di deskripsi, nanti saya taruh di komentar teman-teman yang mau bertanya cara menggacorkan murai batu. Kalau itu sudah dilakukan tapi burung tidak ada perubahan ya, mulai dari rawatan yang saya anjurkan tapi tidak ada perubahan, ya mending burung murai batu teman-teman eh, diganti. Ya, ini kalau memang sudah waktunya ngelebihin ambang batas yang saya rekomendasikan, yakni sampai tahap ke EF10 ya. Kan ada urutannya tuh waktu menggacorkan murai batu tuh ada EF3 sampai 10 atau kurang lebih 7 minggu penggacoran tapi belum gacor, maka burung silahkan diganti. Terus burung yang seperti apa lagi yang kiranya murai batu kita itu diganti? Burung bocor teman-teman. Burung yang rusak itu burung bocor juga termasuk burung yang rusak. Tapi bocornya itu udah bocor nggak karu-karuan. Murai batu itu kelebihannya itu di rem. Rem itu cara penanganan agar tidak bunyi sembarangan. Ini orientasi untuk murai batu kontes ya, bukan rumahan. Karena berbeda. Jadi kalau ada burung murai batu bocor, dikasih jangkrik 2 aja dia udah nembak-nembak di rumah. Tapi begitu kita gantang dia malah nggak bunyi, nggak respon, nyerang, nggak karuan. Itu ada burung murai batu yang tipikal seperti ini. Burung yang tipikal seperti ini itu kalau ibarat barang itu udah rusak, itu udah rusak sak. Udah memang nggak bisa dibetulin. Ya. Udah nggak bisa dibetulin. Untuk juara mungkin masih ada kesempatan, tapi kecil kemungkinan. Yang di rumahnya itu nembak-nembak gak karuannya, di jalan juga sama. Tapi begitu digantang, ya paling nembak sesekali, tapi banyak tingkahnya. Banyak tingkahnya, terus ya udah tenaganya nggak ada. Ada burung yang tipikal memang seperti ini. Dulunya mungkin burung bagus ya, burung seperti ini dulunya memang benar-benar bagus banget. Tapi mungkin karena di tengah jalan salah rawatan, akhirnya burung ini menjadi kacau. Kacau dalam artian ya tadi, tidak bisa dikendalikan lagi. Karena ada burung murai batu yang memang susah untuk dikendalikan. Yang tadi susah membunyikan ada, yang over bunyi juga ada. Karena burung murai batu lomba untuk over bunyi juga tidak bagus. Burung murai batu yang bagus itu di rumah bunyi ya seadanya, sesekali bunyi. Kalau dibilang gacor ya gacor, tapi dibilang gacor banget enggak itu loh. Gacornya itu dia punya tapi tidak menunjukkan gitu loh. Tidak menunjukkan bahwa kegacorannya itu harus bunyi terus itu enggak. Kalau pas momen bunyi ya bunyi. Itu sudah lebih dari cukup untuk mendeteksi burung bagus di rumah sebenarnya. Beda cerita kalau burungnya harus diem terus, nah itu lain cerita lagi. Itu memang perlu pengondisian. Tapi kalau burungnya udah bocor, sudah dicoba dikondisikan menurut Menpack Dr. IT Betulan dari 1 sampai 5, tapi nggak kunjung oke, ya mendingan diganti saja.
metode main pack dan dilakukan udah sesuai dengan jalurnya, udah dikasih batas waktu yang sedemikian rupa, ya, tapi masih sama, ya ganti aja mending. Itu kalau orientasinya adalah lomba atau kontes. Itu aja dulu ya teman-teman ya. Salam lestari, salam prestasi.